Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muslim yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran yang pertama pada materi Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq, pada sub materi Menghafal Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak, setelah kemarin kita mempelajari tentang bagaimana cara membaca Surah Al-Falaq, pada kesempatan kali ini kita akan menghafal Quran Surah Al-Falaq. Nah, mengapa kita menghafal Quran Surah Al-Falaq? Hafalan Quran Surah Al-Falaq dapat digunakan dalam sholat. Jadi ketika kita menghafal Surah Al-Falaq, surah tersebut bisa kita gunakan, kita baca saat melaksanakan ibadah sholat. Kalian dapat membacanya setelah bacaan Al-Fatihah. Nah, bagaimanakah cara menghafalkan Quran Surah Al-Falaq tersebut? Caranya sangat mudah, yaitu dengan melafalkan secara berulang hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan orang lain. Nah, seperti itulah anak-anakku bagaimana cara menghafal Quran Surah Al-Falaq. Anak-anak, insya Allah kalian pasti bisa. Ayo kita latihan menghafal bersama-sama. Jangan lupa sebelum membaca dan menghafal, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan pada ayat yang pertama ini terdapat hukum bacaan idhar qamariyah. Idhar qamariyah tandanya adalah terdapat alif lam. Nah, alif lam ini dibaca jelas, alnya terbaca, ini disebut dengan idhar qamariyah. Yang terdapat pada kata rabbil, di situ ada alif lam. Kemudian yang kedua juga terdapat hukum bacaan qalqalah. Qalqalah artinya adalah memantul, bacaannya memantul. Terdapat pada kata al-falaq, al-falaq. Jadi di situ ada qaf, huruf qaf yang dimatikan. Ini namanya qalqalah. Kita ulang sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Berikutnya ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Kita ulang sekali lagi, min syarri ma khalaq. Pada ayat yang kedua ini terdapat hukum bacaan ikhfa. Ikhfa artinya samar atau dengung. Terdapat pada kata atau kalimat min syarri, min syarri. Kenapa disebut dengan ikhfa? Karena terdapat nun sukun bertemu dengan shin. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sekali lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan pada kata ghasiqin, idza.
Di situ terdapat hukum bacaan idhar. Idhar artinya adalah jelas. Ya, jadi ghasiqin idza. Ya, di situ dibaca jelas. Kenapa dibaca idhar? Karena terdapat kasroh tain bertemu dengan huruf alif. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada ayat yang keempat terdapat hukum bacaan idgham syamsiyah. Terdapat pada kata syarrin naffatsati. Di situ terdapat alif lam. Akan tetapi alif lam tersebut tidak terbaca, ya. Maka hukum bacaan tersebut adalah idgham syamsiyah. Kita lanjutkan pada ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, pada ayat yang kelima ini terdapat hukum bacaan qalqalah. Sama dengan ayat yang pertama tadi. Qalqalah artinya adalah memantul. Terdapat pada kalimat idza hasad. Anak-anak yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita menghafal Quran surah Al-Falaq beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Fajar. Syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, demikian anak-anak, kalian bisa mencoba menghafal ya, secara berulang-ulang, secara mandiri di rumah. Tips menghafal. Yang pertama, bacalah ayat demi ayat secara berulang-ulang sampai lancar. Yang kedua, dengarkan dan tirukan bacaan surat secara berulang sebanyak 10 kali, 15 kali, 20 kali per ayat sesuai kemampuan kalian sampai mudah menghafalkannya. Nah, cara menghafal ini bisa diterapkan pada ayat atau surat-surat yang lain. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Kalian bisa menghafalkan secara mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Nah, semoga kalian bisa menghafalkannya dengan baik dan benar, sesuai dengan makhrajul huruf yang benar, sesuai dengan tajwid yang benar, dan kalian juga memahami isi dan maknanya, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.